Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam kajian kita tentang seputar tanda-tanda kiamat atau fenomena yang akan terjadi pada akhir zaman. Sebelumnya kita mengkaji tentang seputar kapan terjadinya kiamat. Nah, kali ini hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji buku kami yang berjudul tanda-tanda kiamat. Pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kiamat itu ada yang pernah atau ada yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanda-tanda setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bentuknya tanda-tanda yang sifatnya fenomena alam. Ada juga tanda-tanda yang sifatnya atau bentuknya fenomena sosial. Setelah itu ada juga tanda-tanda yang sifatnya betul-betul tanda-tanda akhir menjelang terjadinya kiamat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tanda-tanda kiamat yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tanda-tanda yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah bi'tsatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bu'istu ana wa sa'ah kahataini wa yusiru bi isba'ihi fayamudduhuma. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'istu ana wa sa'ah kahataini, jarak antara aku diutus dan kiamat seperti dua jemari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada dua jemari. Lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan fayamudduhuma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan dua jemarinya. Nah, ini menunjukkan hadirin yang dimuliakan Allah, satu, bahwa al-qiyamah awis sa'ah qaribun, kiamat atau sa'ah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah benar-benar dekat. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda di antara tanda-tanda kiamat adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau tadi. Dan inilah yang diyakini oleh para ulama, sehingga para ulama sejak zaman klasik hingga zaman modern menjadikan salah satu tanda-tanda kiamat adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, kenabiannya sudah selesai, dan beliau juga sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini, berarti argo dari kiamat telah berjalan. Ya, sejak diutusnya Nabi sudah berjalan argo kiamat, namun kita nggak tahu kapan akan terjadinya kiamat. Satu yang bisa kita simpulkan, kiamat itu sudah begitu dekat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan salah satu tanda kiamat adalah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini senada dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Allah berfirman, yas'alunakan anis sa'ah, yas'alukan nasu anis sa'ah, orang-orang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kapan terjadinya kiamat. Qul innama ilmuha indallah, katakan ya Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Wa ma yudarika ala sa'atu takunu qariba, tahu enggak engkau ya Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah begitu dekat. Nah, berdasarkan ayat ini dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat kita simpulkan al-qiyamah takunu qariba, kiamat itu bisa jadi terjadi dalam waktu dekat. Namun tidak seorang pun yang tahu kapan terjadinya kiamat. Tentu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika diukur dengan usia dunia, jarak antara diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kiamat adalah jarak yang tidak terlalu jauh. Tapi jika diukur dengan usia kita, tentu ini adalah bentangan waktu yang luar biasa. Sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari ini terbentang waktu sekitar
14 abad atau 1400 tahunan dan kiamat belum terjadi. Dan tidak seorang pun yang tahu kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah lah yang tahu dan memiliki ilmu kapan terjadinya kiamat. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kiamat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Auf bin Malik, "U'dud syittan baina yaday sa'ah minha mauti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Auf bin Malik, "Ingatlah wahai Auf, syittan baina yaday sa'ah, ada 6 tanda sebelum atau menjelang terjadinya kiamat." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya mauti, kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terbelahnya bulan atau insyiqaqul qamar. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qamar surat ke-54 pada ayat yang pertama, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Sungguh iqtaraba, sudah begitu dekat terjadinya kiamat, wa syaqqal qamar. Dan hal tersebut ditandai dengan insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terbelahnya bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang mutawatir. Selain memang ditetapkan berdasarkan ayat tadi dalam surah Al-Qamar surat 54 ayat pertama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meriwayatkan proses terjadinya insyiqaqul qamar atau terbelahnya bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kaum muslimin, bahwa bulan pernah terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, ini beberapa tanda kiamat yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi, wafatnya Nabi, dan terbelahnya bulan. Jangan kemana-mana hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan kembali dalam sesi selanjutnya. Dukung terus channel dakwah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.